Chapter 1921. Di permukaan, Sekte Langit Mendalam sangat toleran terhadap Istana Chunyang, tetapi semua orang tahu bahwa sebenarnya, di lubuk hati mereka, tidak diketahui berapa banyak murid Sekte Langit Mendalam yang ingin menghancurkan Istana Chunyang dan membunuh Yang Chen. Hanya karena di permukaan, para penggarap itu bekerja sama sehingga mereka tidak berani bergerak terang-terangan. Lan Ying sangat marah. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa meskipun dia marah, dia hanya bisa marah. Kultivasinya sendiri hanya berada di tahap akhir Earth Immortal. Jika bertarung satu lawan satu, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan Master Sekte Xuantian. Meski begitu, Lan Ying tidak berniat mundur. Selama bertahun-tahun, Lan Ying tidak pernah gentar sekalipun menghadapi musuh yang kuat. Paling-paling, dia akan melarikan diri jika tidak bisa mengalahkan mereka, lalu dia akan merencanakan dan mengganggu mereka. Dia tidak tahu berapa banyak lawan dengan basis kultivasi yang lebih tinggi telah dikalahkan dengan metode ini. Dia mengira kali ini akan sama saja, Sekte tidak akan maju, dan Yang Chen tidak akan maju. Bahkan jika dia maju, diperkirakan tidak akan ada efek yang baik. Yang Chen memiliki wajah yang hebat, dan banyak orang optimis tentang Yang Chen, tetapi lawannya adalah murid dari Sekte Langit Mendalam, dan juga murid tingkat Dewa Langit. Melawan Istana Chunyang, ada juga tetua agung dari Sekte Langit Mendalam di belakangnya. Keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama, dan tidak ada bandingannya. Namun, kata-kata Yang Chen membuat Lan Ying terkejut, itu benar-benar di luar imajinasinya. Apa maksudnya dengan menginginkan bagian milik pihak lain? Mungkinkah itu kepalanya? Ini bukanlah hal yang paling dibesar-besarkan, hal yang paling dibesar-besarkan adalah membiarkan pihak lain berlutut di depannya. Jika ini bukan lelucon Yang Chen, maka Lan Ying pasti mengalami halusinasi pendengaran. Bagaimana mungkin kata-kata luar biasa seperti ini bisa diucapkan oleh orang normal, itu pasti halusinasi pendengaran. Tetua Wuxiong, begitu pula dengan kepala istana yang baru saja datang untuk berdiskusi dengan Yang Chen, juga mengalami halusinasi pendengaran. Yang Chen adalah murid yang sangat teguh sehingga dia tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang tidak selaras. Pasti ada yang salah dengan apa yang mereka dengar. Dendam antara Yang Chen dan Sekte Surga Mendalam bukanlah sesuatu yang terjadi dalam 1 atau 2 hari. Mengabaikan alam fana, tepat saat dia tiba di alam spiritual, dia telah membunuh tuan muda mereka Yixian. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa ahli Dewa Surgawi dari Sekte Surga Mendalam membutuhkan pil pemanjang umur dan pil 100 tahun milik Yang Chen saat itu, Sekte Surga Mendalam pasti sudah berselisih dengannya sejak lama. Meskipun itu masih dalam lingkup perjanjian yang dicapai antara Istana Chunyang dan Sekte Xuantian untuk melindungi Istana Chunyang selama ribuan tahun, itu hanya jaminan sebagian orang. Saat itu, beberapa pejabat inti yang setuju telah meninggal. Kali ini, bawahan langsung dari tetua pertama Sui Fei yang baru diangkat telah menimbulkan masalah di Istana Chunyang. Kultivasi lawan yang paling lemah setidaknya berada di level Dewa Langit. Tak perlu dikatakan, seorang tetua agung dari Sekte Langit Hitam pasti 10 kali lebih kuat dari puluhan sekte kelas 1 biasa. Bahkan jika Istana Chunyang keluar dengan kekuatan penuh, berapa banyak poin yang bisa mereka lawan dari pihak lain. Agar para penguasa Dewa Surgawi dari Sekte Surga Mendalam dapat melayani mereka, belum lagi istana yang murni, bahkan 4 sekte Dao lainnya yang termasuk Sekte Super tidak berani menyombongkan diri seperti ini. Apakah kamu serius? Lan Ying, yang masih marah seperti gunung berapi yang meletus, tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis kecil dengan sedikit kecemasan. Dia bertanya kepada Yang Chen dengan gelisah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Yang Chen tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi mengangguk dengan berat. Kali ini, semua orang melihatnya dengan jelas. Semua orang saling memandang dan akhirnya memutuskan bahwa ini bukanlah ilusi, tetapi Yang Chen benar-benar mengatakannya. Yang Chen, kepala istana buru-buru memanggil Yang Chen. Dia tidak mengatakan kata-kata berikutnya, tetapi dia yakin semua orang bisa menebak apa itu. Jangan khawatir, kepala istana, murid ini tahu apa yang dia bicarakan. Yang Chen menjawab dengan hormat kepada kepala istana, lalu menoleh ke arah Lan Ying dan bertanya sambil tersenyum, "Kakak Lan Ying, apakah kamu puas dengan ini? Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan merasa puas." Lan Ying sendiri adalah pria yang berani. Yang Chen berani mengatakannya sendiri. Apalagi yang tidak bisa dia percaya. Dia langsung menjadi berani, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh bajingan itu. Beri aku waktu beberapa tahun. Raut wajah Yang Chen tidak berubah sama sekali. Ia segera menjawab, pasti ada waktu untuk mengaturnya. Lagi pula, balas dendam seorang pria sejati, 10 tahun belum terlambat. Bagus. Lan Ying bertepuk tangan dan setuju. Dia berbalik dan berjalan pergi tanpa henti. Ambil ini. Yang Chen buru-buru menghentikan Lan Ying dan melemparkan botol giok padanya. Di dalamnya terdapat pil giok jamur Ganoderma berkhasiat tingkat 6, obat yang menyelamatkan nyawa. Dengan ini, ia yakin bahwa murid Menara Wanbao yang terluka parah dapat pulih dengan cepat. Lan Ying mengambil pil obat dan berjalan pergi, meninggalkan sekelompok tetua yang tenang dalam menangani berbagai hal. Melihat Yang Chen, mereka tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Jangan khawatir, kepala istana. Yang Chen berbicara lagi, memberikan pil penenang kepada kepala istana, lalu berkata kepada tetua Wu Xiong, "Tetua Wu, jangan khawatir tentang apapun, Menara Wanbao harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan." Kepala istana dan tetua Wu Xiong mengangguk, mereka tidak tahu dari mana Yang Chen bisa begitu yakin pada dirinya sendiri. Namun, satu hal yang jelas, Yang Chen di depan mereka tidak pernah mengatakan apapun di depan mereka. Dia bukan tipe orang yang sembrono yang tidak tahu apa yang baik atau buruk. Karena dia mengatakan bahwa dia bisa melakukannya, maka semua orang percaya bahwa dia bisa melakukannya. Ini adalah kesan paling mendalam yang ditinggalkan Yang Chen pada setiap orang di sepanjang jalan dari dunia fana ke dunia spiritual.
Yang Chen dan Tetua Wu Xiong pergi bersama untuk menjenguk murid yang terluka parah di Menara Wanbao. Lan Ying telah memberinya pil obat yang diberikan oleh Yang Chen. Dia pulih dengan cepat, dan hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Setelah menyemangatinya, Yang Chen kembali ke halaman kecilnya sendiri di sekte sendirian. Di mata orang lain, Yang Chen memasuki halaman kecilnya sendiri dan tidak pernah keluar. Jangankan membuat pengaturan apapun untuk ini, mereka bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Jika semua orang tidak percaya pada Yang Chen, mereka mungkin curiga bahwa Yang Chen hanya melarikan diri. Di Istana Naga, Yang Chen tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berkultivasi dan kemudian memurnikan beberapa pil obat. Sue Fei, tetua agung yang baru saja dipromosikan, terlalu bersemangat untuk memperluas pengaruhnya. Dia benar-benar berani bergerak di Menara Wanbao. Mungkin dalam pandangan Sekte Langit yang mendalam, menekan bisnis Yang Chen adalah cara yang baik untuk mengumpulkan hati orang-orang. Sayangnya, Tetua Agung Sue Fei memilih waktu dan arah yang salah. Dia seharusnya tidak melompat keluar saat ini. Mungkin Tetua Li telah menebak di mana keluarga Zhao berada dan memaksa Sue Fei mengambil risiko demi keluarga Zhao. Namun, bagaimanapun juga, kali ini ia ditakdirkan mengalami tragedi. Mereka yang berani keluar dan ingin menyerang Menara Wanbao ditakdirkan menjadi korban dengan terungkapnya Sue Fei. Dengan Penatua Li yang memimpin, Yang Chen tidak perlu mengatur apapun. Sue Fei dan antek-anteknya secara alami akan tersingkir. Chapter 1922. Mungkin satu-satunya hal yang perlu dilakukan Yang Chen adalah mengirim surat pada Tetua Li dan memintanya untuk mengirim murid Dewa Langit ke Istana Cunyang untuk dihukum. Dengan permintaan sekecil itu, belum lagi Tetua Li yang menuntut segalanya dari Yang Chen, bahkan Master Sekte Wang dan Master Balai Liu rela menggunakan nyawa seorang murid yang tidak patuh demi menghibur Yang Chen, murid yang setia. Sementara Yang Chen dan Istana Cunyang sedang menonton, Tetua Li telah memulai pengaturannya sendiri. Hal pertama yang harus dilakukan, tentu saja, adalah mengumpulkan beberapa petinggi inti dan memberitahu mereka untuk tidak menggunakan tahta teratai dan panggung bahagia, nanti mereka akan jatuh ke dalam perangkap Sue Fei. Dengan demonstrasi keempat penduduk asli yang cacat sejak lahir, terlalu mudah untuk mengungkap bahayanya. Selama mereka menemukan beberapa penduduk asli dengan wilayah yang sama atau sedikit lebih tinggi, mereka dapat dengan mudah memperoleh hasilnya. Hanya saja, itu akan memakan waktu sedikit lebih lama. Ini bukan masalah. Selama mereka berlima tidak menggunakan harta karun ajaib itu, rencana Sue Fei akan sia-sia. Mereka mampu menunggu beberapa tahun. Berurusan dengan tetua inti yang baru dipromosikan tidak bisa hanya mengandalkan perkataan Tetua Li untuk menghukum Tetua Sue Fei atas suatu kejahatan. Namun, Tetua Li tidak ingin mengandalkan pengungkapan tahta teratai dan panggung bahagia untuk mencapai tujuannya. Yang Chen dan spekulasinya, serta hasil penyelidikannya, semuanya merupakan bukti penting. Yang pertama menanggung beban adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memurnikan kelima khazanah ajaib ini. Kecurigaan Yang Chen semakin kuat di sini. Tidak mungkin hanya murid-murid Sekte Suantian yang seberuntung itu yang mendapatkan mayat binatang iblis semacam ini. Tidak ada seorang pun dari sekte lain yang pernah menemuinya. Melihat seluruh alam spiritual, ada ratusan juta kultivator. Mengapa hanya beberapa murid Sekte Suantian yang mampu menghadapinya dan lolos tanpa cedera? Semakin tinggi status seorang kultivator seperti Master Sekte Wang dan Tetua Li, semakin mencurigakan mereka. Tetua Li hanya menyelidiki Sekte Dao dan mereka yang dekat dengan Sekte Iblis. Sejak Master Sekte Wang mengambil tindakan, dia segera memperluas cakupan ke seluruh alam spiritual. Dia ingin melihat apakah keberuntungan Sekte Langit Hitam begitu baik sehingga dapat menonjol di antara ratusan juta pembudidaya. Tentu saja, penyelidikan tidak bisa dilakukan dengan kedok penyelidikan. Metode Master Sekte Wang lebih canggih, dan dia bahkan secara langsung membiarkan Sue Fei menangani masalah ini sendiri. Adapun alasannya, tentu saja untuk menemukan beberapa mayat binatang iblis yang serupa. Sementara orang-orang dari sekte lain tidak tahu tentang binatang iblis ini, mereka akan mengumpulkan semuanya dan memurnikan beberapa set harta karun seperti itu. Penatua Sue Fei menerima perintah ini, dan tanpa rasa khawatir, dia dengan senang hati pergi untuk mengatur masalah ini. Jika kursi teratai dapat diberikan kepada masing-masing petinggi sekte langit misterius, tentu saja itu akan menjadi hal yang hebat. Bagaimana mungkin Sue Fei melepaskan kesempatan seperti itu? Tentu saja, selain Penatua Sue Fei, Zhang Xuan harus menyelidiki yang lainnya juga. Akan tetapi, dengan perintah Master Sekte Wang kepada Tetua Sue, bahkan jika Sue Fei mengetahui bahwa ada orang di sekte langit misterius yang sedang memburu binatang-binatang iblis ini, dia tidak akan curiga. Di sisi lain, catatan asli dari 5 murid yang menemukan binatang iblis itu diatur oleh para tetua untuk melakukan hal-hal lain karena alasan yang berbeda. Setidaknya di mata para murid sekte surga misterius lainnya, orang-orang ini semuanya dikirim keluar. Tepat ketika para kultivator membantai binatang iblis dan merebut kembali tanah yang hilang, wajar saja jika mereka berlima meninggalkan sekte untuk sementara waktu dan tidak kembali. Hal itu wajar saja sehingga tidak ada yang memerhatikannya. Faktanya, kelima orang ini semuanya telah ditangkap dan dikirim ke Hall Master Liu dari Aula Penegakan Hukum. Bahkan tanpa menggunakan platform Paradise, Hall Master Liu memiliki sarana untuk mendapatkan informasi nyata dari orang-orang ini. Semua hal ini hanya diketahui oleh 5 eksekutif inti yang terlibat. Kelima orang ini adalah 5 petinggi inti tertua dari Sekte Langit Misterius. Hanya mereka berlima yang tahu tentang identitas Yang Chen. Para petinggi inti baru lainnya, termasuk Sue Fei dan Kepala Balai Zhu dari Balai Pengobatan, tidak mengetahui apapun tentang ini. 5 murid Dewa Langit yang mengaku telah membunuh binatang iblis dan mendapatkan mayatnya dikurung oleh Kepala Balai Liu. Ia meminta mereka menguraikan secara rinci waktu dan tempat ditemukannya binatang iblis tersebut, proses pertempurannya, kekuatan binatang iblis tersebut, dan seterusnya.
Setelah berhari-hari diinterogasi berulang-ulang dan menggunakan metode Hall Master Liu, dan setelah bertahan selama kurang dari 2 bulan, mereka berlima akhirnya menyerah dan mengakui semuanya. Kelima orang itu semuanya adalah anggota keluarga Zhao, tetapi mereka tidak saling mengenal. Seseorang memberi mereka mayat binatang iblis selama kekacauan pembunuhan binatang iblis dan meminta mereka untuk membawanya kembali ke Istana Chunyang. Mereka tidak perlu campur tangan dalam masalah lain karena seseorang secara alami akan mengaturnya. Binatang iblis itu konon sudah dibunuh 200 tahun yang lalu, tetapi sebenarnya, mereka baru diperoleh dan dikembalikan ke gudang sekte lebih dari 10 tahun yang lalu. Kemudian, seseorang merusaknya dan menjadi binatang iblis yang dibunuh 200 tahun yang lalu. Meskipun kelima orang itu mengakui bahwa mereka adalah anggota keluarga Zhao, mereka semua ditempatkan di antara para Tianmen dari dunia fana. Ketika mereka tiba di alam spiritual, ada orang-orang yang diam-diam menghubungi mereka. Mereka tidak tahu di mana keluarga Zhao di alam spiritual berada. Tidak peduli metode apapun yang digunakan oleh Hall Master Liu, tidak ada cara untuk membuat mereka mengaku. Selama interogasi, Hall Master Liu juga menggunakan Blissful Platform beberapa kali. Hasilnya sama sekali tidak mengejutkan. Bagi kelima orang ini, Blissful Platform sama sekali tidak berguna. Jika mereka digantikan oleh kultivator biasa, itu hanya akan menjadi senjata pembunuh besar untuk memeras pengakuan. Dari pengakuan-pengakuan ini dan hasil eksperimen kepala Balai Liu, identitas Sue Fei, mata-mata paling tersembunyi dan berpangkat tertinggi di keluarga Zhao, pada dasarnya telah diketahui. Namun, Master Sekte Wang dan yang lainnya masih belum bergerak secara langsung. Mereka masih mengamati situasi penduduk asli yang menggunakan tempat duduk teratai. Kali ini, penduduk asli yang mereka temukan bukan hanya orang-orang di tahap awal Jidan yang cacat sejak lahir, tetapi puluhan penduduk asli dari tahap Jidan hingga tahap Yuanying hingga tahap Dacheng. Mereka bergiliran berlatih di 4 tempat duduk teratai dan panggung bahagia. Master Sekte Wang dan yang lainnya hanya ingin melihat bahaya apa yang ditimbulkan benda ini. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap akan merasa tidak nyaman. Hasil terburuk akhirnya muncul. Setelah semua orang menunggu dengan sabar selama 3 tahun, bahkan penduduk asli dengan basis kultivasi terkuat dari tahap Dacheng pun menjadi bingung dan hanya tahu cara berkultivasi. Melihat kenyataan yang tak terbantahkan itu, muka kelima orang inti itu langsung membiru di tempat. Penduduk asli belum mengalami kesengsaraan surgawi dan belum benar-benar menguasai tahap Dacheng, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk terpengaruh. Kalau benda ini ditaruh di kepala mereka berlima, mereka yakin paling lama dalam beberapa ratus tahun lagi, mereka akan menjadi seperti boneka itu. Tidak ada yang bodoh. Saat ini, mereka masih tidak dapat melihat bahwa pasti ada cara untuk mengendalikan boneka semacam ini. Ide itu sebenarnya sudah ada di kepala beberapa anggota inti mereka. Ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi. Chapter 1923. Selain marah, Master Sekte Wang dan yang lainnya juga merasakan ketakutan yang amat dalam. Harus dikatakan bahwa selain Tetua Li, yang baru berkultivasi di tahta teratai selama beberapa bulan, semua orang memperlakukan tahta teratai sebagai harta karun. Mereka berharap dapat duduk di sana sepanjang hari dan tidak pernah turun. Penatua Li dan Yang Chen telah bereksperimen di luar selama lebih dari setahun, yang berarti mereka telah terpengaruh secara diam-diam selama lebih dari setahun, hampir 2 tahun. Meskipun mereka tahu itu tidak akan banyak berpengaruh pada orang dengan tingkat kultivasi seperti mereka, siapa yang tahu kalau akan ada efek samping yang serius. Dijebak seperti ini membuat para petinggi menjadi sangat marah. Orang-orang dari keluarga Zhao tampaknya menjadi semakin tidak bermoral. Keluarga Zhao tidak pernah bertindak seperti ini di masa lalu. Tampaknya ada sesuatu yang membuat keluarga Zhao sedikit cemas. Semua orang memikirkan apa yang dikatakan Tetua Li tentang melihat jejak para kultivator di lapangan percobaan dan menduga bahwa klan Zhao mungkin bersembunyi di lapangan percobaan. Hanya masalah besar seperti ini yang berhubungan dengan fondasi keluarga Zhao yang akan membuat keluarga Zhao menjadi gila, bukan? Terlebih lagi, hanya petinggi inti Sekte Surga Misterius yang tahu tentang ini. Sue Fei juga menargetkan petinggi Sekte Surga Misterius. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada cukup mayat binatang iblis, dia mungkin telah menangkap semua petinggi inti Sekte Surga Misterius dalam satu gerakan. Sue Fei masih berada di luar mencari mayat binatang iblis yang sama dan belum kembali ke Sekte Surga Misterius, namun murid yang dikirim oleh Master Sekte Wang telah kembali. Ternyata tidak ada satu sekte pun, termasuk aliansi penggarap jahat, yang pernah menjumpai binatang iblis semacam ini, dan tidak ada satu sekte pun yang memiliki mayat binatang iblis semacam ini. Murid yang dikirim oleh Master Sekte Wang sangat bertanggung jawab dan teliti. Dia tidak hanya mencari semua sekte super, tetapi dia juga mencari beberapa sekte besar dan kecil lainnya. Dia bahkan tidak melepaskan berbagai pasar dan meminta mayat semua perusahaan besar. Hasilnya tetap sama, tidak ada mayat binatang iblis. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada hasil investigasi ini. Belum lagi efek menyeramkan dari tahta teratai dan teras surga. 5 petinggi inti yang telah dikomplotkan telah menentukan bahwa Sue Fei adalah anggota keluarga Zhao. Ada juga orang-orang yang diam-diam mengawasi pergerakan Sue Fei di luar, jadi mereka tidak takut dia akan melarikan diri. Begitu Sue Fei berniat melarikan diri, selusin pakar tertinggi yang mengikutinya dalam kegelapan akan segera menangkapnya. Jika tidak terjadi apa-apa padanya dan dia kembali dengan selamat, maka tidak perlu peduli padanya. Ketika dia kembali ke sekte, Balai Penegakan Hukum Sekte akan menanganinya. Penatua Sue yang gembira tentu saja tidak menyangka bahwa semua yang telah dilakukannya telah diketahui oleh Penatua Li. Yang dikhawatirkannya sekarang adalah bahwa bahkan di seluruh keluarga Zhao, hanya ada 6 atau 7 mayat binatang iblis itu. Harus dikatakan bahwa ilusi yang terbuat dari mayat binatang iblis adalah harta terbaik untuk melatih hati Dao seseorang, tetapi sekarang ilusi itu digunakan untuk berkonspirasi melawan sesepuh inti dari Sekte Surga Misterius. Namun, ini adalah kesempatan langka.
Jika mereka benar-benar dapat menangkap semua petinggi inti Sekte Surga Misterius dalam satu gerakan, itu akan menjadi pencapaian yang tak tertandingi bagi keluarga Zhao. Harus dikatakan bahwa dengan bersekongkol melawan para petinggi Sekte Surga Misterius, mereka dapat mengendalikan mereka sebagai boneka. Dengan menggunakan metode pengendalian paling misterius dari keluarga Zhao, orang luar tidak akan dapat melihat petunjuk apapun. Mereka dapat secara diam-diam mengendalikan sekte nomor 1 dari Sekte Dao, Sekte Surga Misterius, dan pengadilan surgawi di dunia surgawi. Begitu mereka berhasil, itu akan seperti mencapai surga dalam satu langkah bagi keluarga Zhao, dan mereka akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Godaan sebesar itu ternyata sepadan. Setelah Sue Fei mengirim pesan kepada keluarga tersebut melalui saluran rahasia, keluarga tersebut akhirnya mengambil keputusan yang menyakitkan ini dan mengirim orang untuk mengantarkan 2 mayat binatang iblis tersebut. Setelah mendapatkan mayat-mayat itu, Sue Fei segera berangkat ke Sekte Langit Misterius. Dia tidak berani menunda-nunda di sepanjang jalan. Dia hanya ingin berhasil menyempurnakan kursi teratai sesegera mungkin sehingga dia bisa membuat satu tetua inti lagi jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah kembali ke sekte, Sue Fei tidak punya waktu untuk beristirahat dan segera pergi menemui Master Sekte Wang. Meskipun dia adalah tetua inti, dia diperintahkan oleh ketua sekte untuk mencari bahan. Sekarang setelah dia kembali, dia tentu saja harus melapor kepada ketua sekte. Begitulah aturannya, bahkan para penatua inti pun tidak terkecuali. Melihat Master Sekte Wang, tetua Sue Fei segera menangkupkan tangannya dan membungkuk. Master Sekte, saya cukup beruntung karena tidak mengecewakan Anda. Dia adalah seorang tetua, jadi dia tidak perlu membungkuk atau berlutut, tetapi dia tetap harus menunjukkan etika yang baik. Selama perjalanan ini, aku cukup beruntung menemukan 2 mayat binatang iblis yang cocok. Aku bisa memurnikan 2 tempat duduk teratai lagi dengan mayat-mayat itu. Penatua Sue, terima kasih atas kerja kerasmu. Master Sekte Wang tampak gembira, seolah-olah dia gembira karena kabar baik Sue Fei. Dia mengulurkan tangannya dan mempersilakan Penatua Sue untuk duduk. Cepat duduk. Apakah Penatua Sue menemui kesulitan kali ini? Apakah Anda menemukan sesuatu? Seorang murid kepercayaan dari Master Sekte telah membawa teh harum dan pergi jauh. Master Sekte dan Tetua Sue tengah membicarakan hal-hal penting, jadi siapa yang berani tinggal di sana dan mendengarkan? Sangat aman di sepanjang jalan, dan kami tidak menemui musuh apapun. Penatua Sue mengerti bahwa ini hanyalah obrolan ringan dari Master Sekte, dan itu bukanlah masalah penting. Namun, obrolan ringan semacam ini antara para petinggi juga merupakan cara bagi mereka untuk perlahan-lahan memperbaiki hubungan mereka. Tentu saja, Penatua Sue tidak akan menolaknya. Sambil minum teh harum, dia mengobrol dengan ketua sekte. Bagaimanapun, Master Sekte Wang berada di dalam sekte, jadi mustahil baginya untuk melihat apa yang terjadi di luar. Oleh karena itu, setiap kali petinggi keluar, dia akan melaporkan apa yang telah dilihat dan didengarnya. Itu juga merupakan cara bagi Master Sekte untuk mengetahui kebenaran dunia luar. Penatua Sue sama sekali tidak curiga bahwa ada yang salah dengan ini. Dia memilih beberapa hal yang telah dilihatnya selama perjalanannya, dan yang tampak aneh. Pada akhirnya, dia meminta maaf. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk mencari bahan. Saya juga takut menarik perhatian sekte lain, jadi saya tidak membuat keributan besar. Saya tidak terlalu memperhatikan hal-hal lain. Saya telah gagal dalam tugas saya. Master Sekte Wang sama sekali tidak mempermasalahkannya. Sambil tersenyum, dia berkata lagi, Penatua Sue telah mengalami perjalanan yang sulit. Saya seharusnya tidak mengajukan begitu banyak pertanyaan, tetapi ada sesuatu yang saya perlukan bantuan Penatua Sue. Master Sekte, tolong beritahu aku. Bagaimana mungkin Sue Fei menolak? Dia langsung berkata, asalkan aku tahu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Itu bagus. Ketua Sekte Wang menganggukkan kepalanya dan berkata perlahan, sejak Tetua Sue mengeluarkan teras kebahagiaan, Sekte telah mengirim tidak kurang dari ratusan murid yang ahli dalam bisnis ke sekte lain dan berbagai pasar untuk mencari kerangka binatang iblis jenis ini. Setelah 10 tahun, tidak ada yang ditemukan, tetapi Penatua Sue pergi sendirian selama beberapa tahun dan membawa kembali 2 kerangka. Setelah mengatakan itu, Ketua Sekte Wang menatap Sue Fei dengan penuh minat. Dia tidak peduli dengan perubahan ekspresi mendadak di wajah Sue Fei. Wajahnya masih memiliki senyum misterius saat dia berkata perlahan, bukankah keberuntungan Tetua Sue terlalu bagus? Chapter 1924. Wajah Sue Fei penuh dengan kengerian ketika Master Sekte Wang berkata bahwa murid-murid lainnya tidak mendapat keuntungan. Dia bahkan tidak tahu kapan dia mengungkap jati dirinya, tetapi jelas bahwa jati dirinya telah terbongkar. Tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Yang terpenting adalah melarikan diri. Sue Fei berdiri dan hendak bergegas keluar dari aula utama. Sekarang hanya ada Master Sekte Wang di aula utama. Jika memang begitu, Sue Fei benar-benar yakin bahwa ia bisa melarikan diri dengan pedang kinesis terbangnya. Dia tahu bahwa karena Master Sekte Wang berbicara kepadanya sambil tersenyum sejak awal, bagaimana mungkin tidak ada pengaturan. Semua rute pelariannya mungkin telah terputus, dan kemungkinan besar dia akan dikelilingi oleh beberapa atau bahkan puluhan ahli Suan Immortal. Tidak mungkin lagi melarikan diri, jadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melawan dari ambang kematian. Sue Fei adalah orang yang sangat pandai mencari akal hingga mampu menjadi sesepuh inti, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui untung ruginya. Dia langsung menyerang Master Sekte Wang yang duduk tidak jauh dari situ. Selama dia bisa mengendalikan Master Sekte Wang, murid-murid Sekte Suantian lainnya mungkin punya kesempatan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, begitu dia berdiri, dia tiba-tiba melihat Master Sekte Wang dengan santai mengeluarkan segel Dharma. Kemudian, tubuh Sue Fei bergejolak dan semua kekuatan spiritualnya seakan lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Dia tidak bisa lagi memanggil sedikit pun. Oh tidak, ada racun di cangkir teh itu.
Sue Fei segera menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Bagaimana mungkin orang licik seperti Master Sekte Wang meninggalkan celah baginya untuk melarikan diri? Belum lagi mengendalikan Master Sekte Wang, itu sudah merupakan kesempatan besar bagi Sue Fei untuk berdiri diam. Turunkan dia. Ekspresi Master Sekte Wang berubah dingin dan galak. Dia berteriak, lalu puluhan sosok tiba-tiba muncul di aula utama. Sue Fei hanya perlu melihat wajah orang-orang di depannya untuk mengetahui bahwa dia sudah dikutuk. Formasi biduk dibentuk oleh 36 ahli agung tertinggi Suan Abadi. Belum lagi dia telah kehilangan semua kekuatan spiritualnya, bahkan jika dia 2 kali lebih kuat dari saat puncaknya, dia tetap tidak akan sebanding dengan mereka, apalagi formasi yang dibentuk oleh 36 ahli. Saya mati. Ini adalah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Sue Fei. Saat dia berdiri, Sue Fei telah menyadari bahwa kekuatan spiritualnya perlahan menghilang, namun tidak menghilang secepat kekuatan spiritualnya. Selama ia menunggu lebih lama lagi, dalam beberapa saat saja, ia akan menjadi sepotong daging di talenan, menunggu untuk disembelih. Sekte Langit Hitam pasti akan menangkapnya hidup-hidup dan menginterogasinya tentang keluarga Zhao. Tidak perlu menebak-nebak, jika Sue Fei yang mengaturnya, dia akan melakukan hal yang sama jika dia yang menang. Adapun kenyataan bahwa Master Sekte Wang, dengan status dan tingkat kultivasinya, benar-benar menggunakan metode yang tidak lazim seperti racun, hanya dapat dikatakan bahwa kultivator ini adalah orang bodoh dan tidak pernah berkelana di dunia spiritual fana. Fakta bahwa Sue Fei mampu bertahan di Sekte Langit Hitam dalam waktu yang lama menunjukkan bahwa dia bukanlah karakter yang sederhana. Karena tidak ada peluang untuk bertahan hidup, dan tidak ada tempat untuk lari, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Sue Fei adalah mempertaruhkan nyawanya. Selama bertahun-tahun menjadi mata-mata, Sue Fei selalu menyimpan rahasia. Sekali ia gagal, ia tidak akan jatuh ke tangan siapapun dari Sekte Langit Misterius. Dahulu kala, Sue Fei telah menyempurnakan senjata ajaib yang dapat meledak sendiri. Selama indera ilahinya diarahkan padanya, senjata itu akan meledak hanya dengan satu pikiran, meledakkan senjata ajaib itu dan dirinya sendiri hingga berkeping-keping. Saat indera keilahiannya belum sepenuhnya hilang, Sue Fei dengan tegas menggunakan jalan terakhirnya. Dia kini tidak berdaya untuk melancarkan serangan apapun, jadi yang bisa dilakukannya hanyalah meledakkan senjata ajaib peledak yang telah disiapkannya. Ledakan dahsyat terjadi di aula utama. Kekuatan ledakan itu begitu hebat sehingga bahkan 36 dewa tertinggi mendalam harus mengandalkan formasi untuk melindungi diri mereka. Seluruh aula utama berubah menjadi bubuk dalam sekejap, dan segala sesuatu dalam jarak ribuan kaki dari aula utama berubah menjadi pecahan hitam. Ini adalah kartu truf yang telah dipersiapkan dan disempurnakan Sue Fei selama bertahun-tahun. Sue Fei, seorang ahli pemurnian, menganggapnya sebagai pilihan terakhirnya. Kekuatannya terbatas pada radius ribuan kaki, dan kekuatan ledakannya cukup untuk menghancurkan dunia. Seluruh halaman Sekte Surga Misterius berguncang lama sekali karena ledakan dahsyat ini. Formasi pelindung gunung langsung hancur berkeping-keping. Terkena ledakan formasi pelindung gunung, semua rumah di halaman runtuh, kecuali area terluar yang masih berdiri. Hanya dengan ini saja, pelataran Gunung Siping yang selama ratusan tahun dianggap sebagai sekte biasa oleh Sekte Langit Misterius telah hancur total. Gerbang Gunung Sekte Surga Misterius dihancurkan untuk kedua kalinya di alam spiritual. Satu-satunya hal yang beruntung adalah sebagian besar daya ledak terkonsentrasi dalam radius beberapa ribu kaki di sekitar aula utama. Hanya bangunan di pinggiran yang rusak akibat hancurnya formasi penjaga gunung, tetapi tidak banyak murid yang terluka. Itu adalah berkah di tengah kemalangan. Untuk mencegah Sue Fei melarikan diri, para ahli Grand Supreme Mystic Immortal ditempatkan di sekitar aula. Dengan formasi Big Dipper yang dibentuk oleh 36 ahli Grand Supreme Mystic Immortal di aula, formasi itu mampu menahan serangan paling langsung. Meskipun yang lain terkena dampaknya, tidak ada yang mati. Namun, di bawah tingkat serangan ini, cedera tidak dapat dihindari. 36 Dewa Agung tertinggi yang mendalam dalam formasi biduk menanggung beban terberat dari ledakan itu. Semuanya terluka oleh ledakan itu. Untungnya, mereka hanya mengalami luka dalam yang ringan. Masing-masing dari mereka kehilangan beberapa harta sihir pelindung, jadi itu tidak fatal. Namun, pemimpin Sekte Wang tidak seberuntung itu. Dia terlalu dekat dengan Sue Fei. Bahkan dengan perlindungan formasi biduk besar, pemimpin Sekte Wang hanya seorang dewa langit tingkat keempat setelah ratusan tahun. Dia tidak dapat dibandingkan dengan para ahli agung tertinggi itu. Kekuatan ledakan yang sangat besar menghancurkan formasi biduk, tetapi tetap menyebabkan pemimpin Sekte Wang muntah darah. Cepat, selamatkan pemimpin Sekte. Tetua Li, Kepala Balai Liu, dan yang lainnya telah menunggu kabar beberapa mil jauhnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak dan mereka bergegas menghampiri dengan panik. Sue Fei sudah hancur berkeping-keping, tetapi 36 ahli agung-agung semuanya terluka. Pemimpin Sekte Wang muntah darah dan tidak sadarkan diri. Tetua Li adalah orang pertama yang bergegas ke sisi pemimpin Sekte Wang. Tepat saat dia membantu pemimpin Sekte Wang berdiri, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, Kepala Balai Zhu telah langsung mengambil 2 pil dan meletakkannya di mulut pemimpin Sekte Wang. Cepat, ini adalah pil obat penyelamat hidup yang telah saya buat. Cepat minumlah. Suara panik Kepala Balai Zhu terdengar dari samping. Dia menatap pemimpin Sekte Wang dengan khawatir. Tetua Li tertegun. Kemudian, hatinya tergerak. Dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Kepala Balai Zhu mengulurkan tangan dan membuka mulut pemimpin Sekte Wang. Di bawah pengawasan Tetua Li, Master Aula Liu, dan beberapa tetua lainnya, Master Aula Zhu menyuapkan pil yang telah dimurnikannya sendiri ke dalam mulut pemimpin Sekte Wang, lalu memasukkan seteguk cairan roh ke dalam perutnya, baru kemudian dia menghela napas panjang. Jika pil itu berefek, mungkin pemimpin Sekte Wang bisa mendapat manfaat dari bencana ini. Mari kita tunggu beberapa jam untuk melihat hasilnya. Kepala Balai Zhu tampaknya memiliki keyakinan penuh pada pil yang disulingnya.
Pada saat ini, dia berkata dengan percaya diri. Chapter 1925. Ada beberapa alasan mengapa Tetua Li tidak segera mengeluarkan pil penyelamat nyawa yang diberikan Yang Chen. Pertama, ini adalah sekte langit misterius. Tanpa bukti, sungguh tidak pantas untuk mempertanyakan pil tetua inti lainnya tanpa alasan. Kedua, menggunakan pil Yang Chen akan memberi orang perasaan bahwa mereka tidak mempercayai tetua inti sekte melainkan orang luar. Ketiga, sangat mungkin untuk mengungkap hubungan sebenarnya antara Yang Chen dan sekte surga misterius. Saat ini, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan para tetua yang baru dipromosikan tidak mengetahuinya. Bahkan Sue Fei pun punya masalah, jadi rahasia ini tidak bisa dengan mudah dibocorkan, agar tidak merusak rencana sekte. Lalu ada keegoisan Penatua Li. Waktu yang dipilih oleh Hall Master Su sangat tepat. Mengatakan bahwa itu akan menjadi berkah tersembunyi, dia jelas ingin mengambil kesempatan untuk membiarkan Sek Master Wang naik jabatan. Bagaimanapun, dengan kata-katanya, tak seorang pun akan meragukan bahwa kultivasi Master Sekte Wang benar-benar telah meningkat dan memicu munculnya kesengsaraan surgawi. Tetua Li bahkan curiga bahwa tindakan Hall Master Zhu merupakan jalan terakhir bagi rencana Sue Fei yang gagal. Keluarga Zhao benar-benar licik. Mereka punya banyak sekali tipu daya. Mereka bahkan tidak memberi kesempatan pada sekte langit misterius untuk bernapas. Tidak aman di sini. Kembalilah ke kamar Master Sekte Wang di Istana Rahasia. Tetua Li menunggu Kepala Balai Zhu selesai berbicara dan segera berkata, Kepala Balai Liu, kami berdua akan menjaga murid-murid di luar. Kalian jaga baik-baik Kepala Sekte. Bahkan Istana Cunyang sekarang memiliki gua inti, apalagi Sekte Surga Misterius. Sekarang tempat ini telah hancur, ada puluhan guru agung-agung yang terluka ringan di sekitar, dan ada puluhan ribu murid di luar yang tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka benar-benar membutuhkan para petinggi untuk keluar dan menenangkan mereka. Semua orang sepakat serempak, tidak takut akan timbul masalah. Apa yang terjadi tadi terlalu tiba-tiba, dan semua orang tampaknya tiba-tiba kehilangan keberanian. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Tetua Li dengan semua orang menjadi semakin dekat. Pada saat ini, Tetua Li masih bisa bersikap begitu tenang, dan tidak ada yang membantah perintahnya, juga tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Tak lama kemudian, semua orang, termasuk Hall Master Zhu, dengan hati-hati membawa Sek Master Wang kembali ke Istana Rahasia, sedangkan Elder Li dan Hall Master Liu mulai menangani berbagai masalah di sekte tersebut. Di bawah pengawasan Kepala Balai Penegakan Hukum dan Penatua Inti dari Teknik Penanaman, para pengikut Sekte Surga Mendalam dengan cepat menjadi tenang. Di dalam gerbang gunung, selain kerusakan bangunan, tidak ada korban di antara para murid. Ini adalah berkah tersembunyi. Mata-mata klan Zhao berencana untuk menghancurkan sekte kita. Permusuhan ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Pemimpin Sekte Wang terluka parah, jadi Tetua Li berteriak menggantikan pemimpin sekte. Berita tentang kehancuran gerbang surga mendalam tidak dapat disembunyikan, dan akan segera menyebar ke seluruh alam spiritual. Alasan mengapa Tetua Li begitu mudah mengakui mata-mata keluarga Zhao adalah untuk membangkitkan kebencian sekte lain terhadap musuh. Jika bahkan sekte langit hitam berani berbuat hal seperti itu, tidak perlu menyebut sekte lainnya. Dengan munculnya Penatua Li, situasi kacau dengan cepat menjadi stabil. Ketika para murid melihat Penatua Li dan Ketua Aula Liu muncul, mereka segera menjadi tenang. Mereka mengikuti instruksi Penatua Li dan mulai membereskan situasi di gerbang gunung. Mereka semua adalah kultivator yang telah mengalami hal-hal hebat. Kehancuran sebuah bangunan saja tidak cukup untuk menyebabkan sekte langit mendalam runtuh. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata untuk menangani situasi kacau ini. Tetua Li melihat bahwa sudah waktunya, jadi dia memanggil Ketua Aula Liu. Mereka berdua segera memasuki Istana Rahasia dan langsung menuju kamar Ketua Sekte Wang. Berbeda dengan keadaan di luar yang sudah tertib, saat ini suasana di kamar pemimpin Sekte Wang sedang tegang. Wajah pemimpin Sekte Wang dipenuhi butiran keringat seukuran kacang kedelai. Jelaslah bahwa ia menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Ketua Aula Zhu, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini tampak tidak percaya. Ia menatap kosong ke arah Ketua Sekte Wang, panik. Dari 4 tetua di sebelahnya, 2 orang telah diam-diam menyebar di kedua sisi Ketua Aula Zhu. 2 lainnya hanya bisa menatap Ketua Sekte Wang dengan gugup, tak berdaya, 36 ahli formasi Heaven Deeper mengepung pinggiran. Mereka hanya terluka ringan dan tidak menghalangi pekerjaan mereka. Semua orang ahli dalam hal itu, tetapi mereka kehabisan akal ketika harus mengobati luka. Apa yang telah terjadi? Tetua Li dan pemimpin Aula Liu menyadari kejanggalan itu begitu mereka memasuki pintu. Wajah pemimpin Aula Liu langsung menjadi gelap saat dia bertanya dengan suara berat, mengapa pemimpin sekte belum bangun? Ketua Balai Zhu, bukankah kau mengatakan bahwa ramuanmu dapat menyelamatkan nyawa dan bisa menjadi berkah tersembunyi? Ketua Aula Liu telah menjadi kepala aula penegakan hukum selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan banyak prestise. Begitu dia menundukkan wajahnya, bahkan para tetua inti lainnya akan merasa takut. Ketua Aula Zhu baru saja menjadi tetua inti yang baru dipromosikan dan belum sepenuhnya mengembangkan sikap sebagai tetua inti. Ketika dia ditanya oleh Ketua Aula Liu, wajahnya berubah lebih buruk lagi. Oh, sebelum Ketua Aula Zhu bisa menjawab, Ketua Sekte Wang sudah mengerang dan terbangun. Mendengar suara Ketua Sekte Wang, semua orang sangat gembira. Selama orang itu bangun, itu berarti dia masih bisa diselamatkan. Masalahnya tidak terlalu besar. Ramuan itu beracun, kalahkan Ketua Balai Zhu. Ketua Sekte Wang membuka matanya dan langsung memberi perintah tanpa berkata apa-apa. Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka langsung bereaksi. Hanya dengan pikiran dari pemimpin Aula Liu, 36 ahli Suan abadi menyerbu dan langsung mengendalikan pemimpin Aula Zhu. Ketua Aula Zhu bukanlah Sue Fei. Masalah itu terjadi dengan tergesa-gesa dan dia tidak memiliki ketegasan untuk mengorbankan dirinya demi keadilan.
Setelah tertegun sejenak, dia sudah terkendali dan tidak bisa lagi melawan. Sebenarnya, pemimpin Sekte Wang sudah bangun dan dia menyadari situasi di luar. Hanya saja dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya tidak lagi mendengarkan perintahnya dan mengamuk di dalam tubuhnya. Dan yang sesuai dengannya adalah semangat yang tak tertandingi dari indera ketuhanannya. Pikirannya jernih dan banyak hal yang tidak dapat dipahaminya sebelumnya seperti kaca bening pada saat ini, sangat jernih. Alasan mengapa dia jatuh dalam situasi ini terkait dengan dua ramuan milik Ketua Balai Su. Karena itulah indera keilahiannya yang kuat hampir tidak dapat mengendalikan kekuatan spiritual yang dahsyat dalam tubuhnya dan tidak akan timbul masalah. Namun dalam situasi ini, pemimpin Sekte Wang tidak berani membuat gerakan apapun dan hanya bisa terus berpura-pura tidak sadarkan diri. Tetua Li dan Ketua Aula Liu, dua orang kepercayaannya yang paling terpercaya, tidak ada di sana. Meskipun ada dua tetua inti yang berdiri di sisinya, masih ada dua tetua lainnya yang tidak diketahui apa yang akan mereka lakukan. Tentu saja, yang lebih mengerikan adalah Ketua Balai Su yang memiliki motif tersembunyi. Dia benar-benar memanfaatkan luka seriusnya untuk menggunakan racun guna melukainya. Begitu dia mengetahui bahwa rencananya telah gagal, dia mungkin langsung bersikap bermusuhan dan melakukan tindakan. Sekarang Penatua Li dan Ketua Balai Liu telah bergegas kembali, dan Penatua Li bergegas di depannya begitu dia masuk, mengisolasi dia dari yang lain. Keselamatan pemimpin Sekte Wang terjamin, jadi dia bangun tepat waktu untuk memberi perintah. Ketua Aula Zu tidak menyangka bahwa ia akan memanfaatkan kesempatan singkat ini untuk membiarkan Ketua Sekte Wang mengambil dua ramuan itu. Ia mengira bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Ketua Sekte Wang tidak hanya akan pulih dari cederanya, tetapi kultivasinya juga akan meningkat. Ia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Chapter 1926. Sebelum dia bisa bereaksi, para penguasa di sekelilingnya telah menguasainya sepenuhnya. Dengan Sue Fei sebagai pelajaran, beberapa master langsung memukulnya hingga pingsan untuk mencegahnya melancarkan pukulan terakhir. Mereka semua ahli, jadi mereka tidak mungkin terjatuh pada hal yang sama dua kali. Tetua Li menghela napas lega saat Hall Master Su sudah terkendali. Ia segera menatap Sek Master Wang dan bertanya dengan penuh semangat, Sek Master, bagaimana keadaan tubuhmu? Ada masalah dengan pil itu. Reaksi dari kekuatan spiritual semakin kuat. Master Sekte Wang tahu bahwa kondisi fisiknya kritis, jadi ia mempersingkat cerita dan segera menjelaskan situasinya. Saat berbicara, mulut Master Sekte Wang masih berdarah. Setelah menekan kekuatan spiritual dalam tubuhnya selama beberapa jam, lukanya tidak kunjung membaik, tetapi malah semakin parah. Setelah memaksakan diri mengucapkan beberapa patah kata ini, Master Sekte Wang tidak dapat menahannya lagi dan meledakkan seteguk besar darah, membuat dada Tetua Li menjadi merah. Sayangnya, para ahli pil terkuat di Sekte Langit Misterius semuanya telah dikirim oleh Kepala Balai Su. Sekarang, semua orang merasa malu karena mengetahui bahwa selain Kepala Balai Su, tidak ada ahli pil di Istana Rahasia yang dapat menyelamatkan Kepala Sekte Wang. Tidak perlu bertanya, ini pasti rencana dari Hall Master Su. Namun, pada saat kritis ini, bukan saatnya untuk segera mengejar orang itu. Cedera Master Sekte Wang lebih penting, dan semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Tetua Li tampak agak tegas saat ini. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan beberapa botol giok dari kantong Qiankunnya. Dengan ekspresi sedih, dia membukanya satu persatu dan menuangkan beberapa pil obat yang sangat dikenal semua orang. Ini adalah pil penyelamat yang kudapat dari Yang Chen. Tetua Li tidak menyembunyikannya dan langsung mengungkapkan asal pil itu. Sebenarnya, meskipun dia tidak mengatakannya, semua orang dapat melihat bahwa pil itu memiliki pola pil berbentuk naga yang begitu jelas. Di alam spiritual, hanya satu orang yang memiliki pola seperti itu, dan itu adalah Yang Chen. Ada sedikit rasa lega di mata Master Sekte Wang. Dia sangat memahami hubungan antara Yang Chen dan Tetua Li. Bahkan jika Yang Chen memberikan hadiah kepada semua orang, apa yang dia berikan kepada Tetua Li jelas tidak sama. Mampu membuat Tetua Li memperlihatkan ekspresi kesakitan, itu pasti merupakan barang berkualitas tinggi yang hanya dapat diperoleh secara kebetulan. Pemimpin sekte, minumlah ini terlebih dahulu untuk menstabilkan lukamu. Tetua Li meletakkan salah satu pil di samping mulut pemimpin sekte Wang. Pemimpin sekte Wang membuka mulutnya tanpa ragu dan menelannya dalam satu tegukan. Pada saat ini, pil master yang telah menjadi sedotan penyelamat di mata semua orang. Mata semua orang terfokus pada pemimpin sekte Wang, berharap untuk melihat pemimpin sekte Wang menjadi lebih baik. Pil merit yang kuat memainkan peran yang menstabilkan pada saat ini. Pemimpin sekte Wang baru saja meminum pil itu dan merasakan seluruh tubuhnya rileks. Meskipun kekuatan spiritual dalam tubuhnya masih mengamuk, kekuatan spiritual yang mengamuk itu langsung membawa kekuatan obat mujarab ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, wajah Master Sekte Wang tidak lagi sesakit sebelumnya, malah jauh lebih merona. Napasnya yang terengah-engah perlahan menjadi tenang, dan tidak ada lagi darah yang mengalir keluar dari mulutnya setelah dia menelan pil itu. Tidak ada kata lain yang dapat menggambarkan efek langsung dari khasiat obat yang dahsyat di hati setiap orang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan banyak hal tentang pil yang baru saja diberikan oleh Tetua Li kepada pemimpin Sekte Wang. Semua orang punya pil itu adalah pil giok jamur lingsi revolusi ke-6 milik Guru Yang, tapi pil itu punya efek penyelamatan nyawa yang luar biasa. Pada saat ini, Tetua Li tengah membuka matanya bagi murid agungnya, dan bahkan membuka jalan baginya untuk melakukan suatu kebaikan, hatiku sakit karena orang ini. Di tangan Tetua Li, pil obat lain dengan tanda naga yang jelas muncul. Pil ini tampak familiar, sepertinya pil penimbun sumsum tulang, tetapi ukurannya lebih besar dari pil penimbun sumsum tulang. Itu juga pil revolusi ke-6. Ada baiknya kau masih menyembunyikannya, mengapa kau tidak segera mengeluarkannya? Yang berbicara adalah pemimpin Sekte Wang.
Dalam waktu singkat, lukanya sudah stabil dan tidak memburuk lagi, bahkan bicaranya pun jauh lebih lancar. Tidak, pemimpin sekte, kau harus memakan pil giok jamur lingzi terlebih dahulu. Tetua Li menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan pil giok jamur lingzi dan memberikannya kepada ketua sekte Wang. Ini adalah pil penimbun sumsum tulang yang telah dimurnikan secara khusus. Kau harus menstabilkan lukamu sepenuhnya sebelum bisa meminumnya. Pil giok jamur lingzi revolusi ke-6 paling-paling hanya dapat menstabilkan luka-lukanya dan mencegahnya bertambah parah dalam situasi ini, tetapi kekuatan spiritual dalam tubuh pemimpin sekte Wang sedang kacau balau, tidak mungkin baginya untuk menyembuhkannya dengan pil. Ada senyum di wajah pemimpin sekte Wang, dan dia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Kali ini, setelah efek pil mulai bekerja, kondisi pemimpin sekte Wang jauh lebih baik, dan luka-lukanya juga sudah pulih. Namun, itu masih belum mencapai tingkat yang dibutuhkan oleh Tetua Li. Dalam keputusasaan, dia memakan pil giok jamur lingzi revolusi ke-6 lagi, yang sepenuhnya menstabilkan luka-lukanya dan membaik. Pil giok jamur lingzi kebajikan revolusi 3 ke-6, sekalipun nyawanya tergantung pada seutas benang, pil itu dapat menariknya kembali dari garis hidup dan mati. Alasan mengapa dia tidak bisa pulih adalah karena kekuatan spiritual di tubuh pemimpin sekte Wang. Meski begitu, semua orang yang hadir telah melihat sendiri kekuatan pil guru Yang, dan mereka semakin menghargai pil yang diberikan Yang Chen. Apa pil obat yang menyelamatkan nyawa? Ini adalah pil penyelamat hidup. Pil penyelamat hidup yang mereka lihat sebelumnya tidak layak disebut. Meskipun itu hanya pil revolusi ke-6, efeknya lebih kuat daripada banyak pil revolusi ke-7. Alasan mengapa guru yang disebut guru ketika dia hanya seorang guru pemurni pil tingkat ke-6 bukanlah tanpa alasan. Pemimpin sekte, bagaimana keadaan tubuhmu saat ini? Melihat bahwa mata pemimpin sekte Wang sudah tertuju pada pil penimbun sumsum tulang super di tangan Tetua Li juga bertanya dengan senyum masam. Setelah bertanya, dia menjelaskan, bukannya orang tua ini enggan menyerahkan pil obat ini, tetapi pil obatnya harus yang tepat. Indra spiritualmu jernih, tetapi kekuatan spiritualmu tidak mendengarkanmu, dan itu masih semakin kuat. Pemimpin sekte Wang mengetahui situasinya sendiri dan dengan cepat memberikan jawabannya. Setelah itu, dia menatap Tetua Li dengan penuh harap, menunggu keputusannya. Orang tua ini tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tetua Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang sulit, pil obat ini lebih efektif daripada pil penimbun sumsum tulang. Mungkin dapat membantu pemimpin sekte untuk meluruskan dan mengendalikan kekuatan spiritualnya, tetapi kekuatan spiritual dalam tubuh pemimpin sekte sekarang kacau, mungkin Anda masih membutuhkan bantuan eksternal. Bisakah pemimpin sekte bertahan? Orang tua ini akan segera pergi menemui Yang Chen dan membiarkannya mendiagnosisnya secara langsung. Dari Gunung Siping di sini ke Istana Cunyang, perjalanannya memakan waktu lebih dari 200.000 mil, bahkan jika mereka melaju dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu lebih dari setengah bulan. Untuk waktu yang lama, pemimpin sekte Wang tahu bahwa dia pasti tidak akan mampu bertahan. Bantuan eksternal apa? Karena ini terkait dengan pemimpin sekte Wang, tidak ada orang lain yang berani berbicara dengan mudah. Satu-satunya yang bisa bertanya adalah pemimpin sekte Wang sendiri. Ini, Tetua Li menghela napas dan mengeluarkan 2 pil obat yang juga dibuat oleh Yang Chen, pil Milenium Revolusi ke-6 dan pil pemanjang kehidupan. Mengandalkan kekuatan spiritual yang kuat untuk menekan kekuatan spiritual yang kacau di tubuh pemimpin sekte dan mengasimilasinya. Chapter 1927. Awalnya, ini adalah metode penyelamatan nyawa orang tua ini. Penatua Li tidak menunggu yang lain bertanya dan segera mulai menjelaskan, katakan saja tubuhnya terluka parah dan energi roh musuh tidak dapat disebarkan di dalam tubuh. Saat ini, situasi Master Sekte tampaknya serupa, mungkin berguna. Setelah mengatakan ini, Tetua Li masih menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakpastian, jika memungkinkan, yang terbaik bagi ketua sekte untuk membiarkan Yang Chen mendiagnosis Anda secara pribadi. Paling-paling, Anda dapat memakan pil giok jamur lingzi sesekali, itu seharusnya dapat bertahan selama setengah bulan, bukan? Penjelasan Penatua Li tidak salah, semua orang mengerti bahwa ini adalah metode penyelamatan hidup khusus yang dipersiapkan Yang Chen untuk Penatua Li, bahkan mempertimbangkan skenario terburuk. Mereka yang mengetahui hubungan antara Yang Chen dan Tetua Li mengerti bahwa ini adalah hadiah istimewa dari Yang Chen untuk Tetua Li. Hubungan mereka berbeda, tentu akan ada perhatian khusus. Mereka yang tidak tahu, mengira bahwa Tetua Li secara pribadi menemui Yang Chen terakhir kali untuk mendapatkan beberapa keuntungan kecil bagi dirinya sendiri, itu bukan masalah besar. Tetapi semua orang mengerti bahwa kombinasi beberapa pil obat milik Yang Chen, untuk situasi saat ini, tampaknya memberikan sedikit kesan obat yang tepat. Kuncinya sekarang adalah melihat apakah Master Sekte Wang mampu bertahan sampai saat ia bertemu Yang Chen. Beberapa pil giok jamur lingzi revolusi ke-6 telah membuat semua orang tidak lagi meragukan keterampilan medis dan pemurnian pil Yang Chen, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa Master Sekte Wang dapat pulih setelah melihat Yang Chen. Masalahnya adalah apakah kondisi fisik Master Sekte Wang mampu bertahan sampai saat itu. Saya khawatir tidak. Master Sekte Wang menggelengkan kepalanya, pil bermarga Zu itu pasti memiliki sesuatu yang mirip dengan pil 1000 tahun, tetapi tidak semurni pil Yang Chen. Sekarang energi spiritual menjadi semakin kacau, ia akan segera lepas kendali lagi. Saat ini, Ketua Sekte Wang tengah mengandalkan indera ketuhanannya yang kuat untuk menekan energi roh yang kacau, begitu energi roh terus meningkat melampaui batas kendali indera ketuhanan, akibatnya tak terbayangkan. Jika kita menggunakan pil 1000 tahun lagi, apakah itu akan membuat energi spiritual menjadi lebih kacau? Hall Master Liu juga merupakan orang kepercayaan Master Sekte Wang, dia tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi pada Master Sekte Wang, jadi dia bertanya dari samping. Semua orang juga prihatin mendengar pertanyaan ini, mereka semua memandang Tetua Li. Ramuan ini dimurnikan secara khusus, Ye Zichen menjelaskan.
Wajah Tetua Li memerah, seolah-olah dia malu karena menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Pil pengumpul sumsum khusus ini akan mengendalikan energi spiritual yang terkandung dalam pil 1000 tahun dan pil pemanjang kehidupan sesuai dengan metode kultivasi yang paling dasar. Saat beredar, pil ini akan menyehatkan meridian dan mengasimilasi energi spiritual lainnya dalam tubuh. Pil ini disempurnakan oleh master yang menggunakan metode khusus, jadi pil ini sangat berharga. Dengan penjelasan Penatua Li, semua orang segera memahami logika di baliknya. Ini adalah satu set pil. Pil pengumpul sumsum berfungsi untuk mengendalikan energi roh, sementara pil 1000 tahun dan pil perpanjangan hidup berfungsi untuk menyediakan energi roh. Lebih jauh lagi, energi roh memiliki atribut khusus yang hanya dapat dikendalikan oleh pil pengumpul sumsum. Dengan cara ini, kultivator dapat mengabaikan aliran energi roh dalam tubuh mereka. Selama dia menggunakan teknik kultivasi hati roh untuk sepenuhnya memurnikan berbagai kekuatan spiritual di tubuhnya, dia secara alami akan dapat mengendalikannya dengan mudah. Selain itu, kekuatan spiritual yang dimurnikan juga akan menjadi bagian dari kekuatan spiritual sang guru. Meskipun dikatakan dapat menyembuhkan, sebenarnya ia menggunakan energi spiritual yang telah dilukai oleh pihak lain untuk diolah. Kalau saja tidak karena lebih mudah mengendalikan tenaga spiritual yang dikultivasikan sendiri, cara ini bisa disebut sebagai cara terbaik untuk meningkatkan level kultivasi seseorang dengan cepat. Bahkan sang kultivator sendiri tidak perlu membayar apapun. Bahkan aliran energi spiritual dikendalikan oleh pil penimbun sumsum tulang. Ini adalah suatu keharusan bagi orang malas. Tidak heran hati Tetua Li sakit. Kombinasi ini hanyalah metode curang untuk menyembuhkan, menyelamatkan hidup, dan meningkatkan kultivasi seseorang di saat kritis. Jika ada orang lain yang hadir, mereka juga akan merasakan sakit yang sama. Lupakan, Master Sekte Wang sangat ambisius dan tegas. Dia langsung membuat keputusan. Kali ini, saya akan memanfaatkan Elder Li. Jika ada kesempatan di masa depan, Elder Li, mintalah pil lain kepada Yang Chen. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengambil 3 pil dari tangan Tetua Li. Tanpa melihatnya, dia menelannya dalam satu tegukan. Semua orang mengerti apa yang dipikirkan oleh Master Sekte Wang. Bukannya Master Sekte Wang takut mati, tetapi semua orang tahu bahwa jika Master Sekte Wang meninggal karena serangan Sue Fei, itu pasti akan menjadi pukulan fatal bagi semua kultivator di alam spiritual. Jika bahkan Master Sekte Langit Hitam tidak dapat menghentikan serangan keluarga Zhao di bawah perlindungan ketat sekte tersebut, lalu di mana lagi di alam spiritual akan aman? Siapa lagi yang bisa bersaing dengan keluarga Zhao? Sekalipun hanya karena tidak ingin menambah prestasi keluarga Zhao, Master Sekte Wang bertekad tidak akan membiarkan dirinya mati karena rencana keluarga Zhao. Bahkan jika Master Sekte Wang memiliki giok bertengger ilahi untuk melestarikan jiwa asal kehidupannya, bahkan jika ia meninggal, ia hanya membutuhkan waktu 1000 tahun untuk pulih. Akan tetapi, bahkan jika Master Sekte Wang bersedia, para tetua lainnya mungkin tidak akan mengizinkannya melakukannya. Di level Sekte Langit Hitam, terkadang, yang terpenting bukanlah nyawa, melainkan muka. Terlebih lagi, ini terkait dengan pertarungan melawan keluarga Zhao, jadi dia tidak bisa gegabah. Terlebih lagi, bahkan semut pun hidup tanpa tujuan, apalagi Master Sekte Black Heaven Sect yang agung. Karena mereka tidak sabar menunggu Yang Chen datang sendiri, ditambah lagi ramuan obat milik Tetua Li sudah meyakinkan dari sudut pandang seorang alkemis, maka mereka hanya bisa memperlakukan kuda mati seperti kuda hidup. Hasil terburuknya adalah penggunaan Divine Perching Jade, yang tidak jauh lebih buruk dari sekarang. Master Sekte Wang hanya meminum pil itu beberapa saat sebelum dia menyadari perubahan kekuatan spiritual di tubuhnya. Setelah memejamkan mata dan merasakannya dengan saksama selama beberapa saat, Master Sekte Wang akhirnya membuka matanya dengan ekspresi gembira. Berhasil, sudah mulai menyerap kekuatan spiritualku yang kacau. Kalimat itu membuat semua orang merasa sangat tenang. Pada saat yang sama, mereka semua menatap Penatua Li dengan tatapan yang berbeda. Mereka yang mengetahui hubungan antara Tetua Li dan Yang Chen semuanya bertanya-tanya bagaimana cara membuat Yang Chen menyiapkan kombinasi pil seperti itu untuk mereka. Mereka yang tidak tahu juga berpikir tentang bagaimana cara menggerakkan Yang Chen untuk memurnikan pil untuknya. Singkatnya, tidak ada seorang pun yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak pil yang dapat menyelamatkan hidup mereka atau bahkan melakukan serangan balik pada saat kritis. Bagaimanapun, masalah ini tidak dapat dihindari oleh Tetua Li. Semua orang berpikir tentang bagaimana agar Tetua Li mau melakukan kebaikan ini. Dengan pil penimbun sumsum tulang untuk membantu memobilisasi kekuatan spiritual, Master Sekte Wang bahkan tidak perlu bekerja keras sendiri. Kekuatan spiritual yang kacau sudah mulai berkurang, dan hanya masalah waktu sebelum semuanya teratasi sepenuhnya. Master Sekte Wang juga bisa melakukan hal lain. Pemimpin sekte, sebaiknya kau minum pil ini juga. Penatua Li tampak berjuang sejenak dan mengeluarkan 2 pil lagi. Basis kultivasi kekuatan spiritual Master Sekte pasti akan meningkat pesat. Jika kondisi pikiran indera ilahi tertinggal, itu tidak akan baik. Pil hati batin yang bertanya ini juga dapat menutupi kesenjangan dalam kondisi pikiran ini. Pil pembekuan roh dapat sedikit melengkapi indera ilahi. Pil hati batin yang bertanya adalah pil bermutu tinggi yang dapat menenangkan pikiran dan meningkatkan indera ilahi. Pil pembekuan roh memang dapat meningkatkan sebagian indera ilahi. Pada saat ini, semua orang tidak dapat berkata apa-apa kecuali bahwa Tetua Li benar-benar setia kepada Master Sekte Wang. Masalah seperti ini saja sudah dipikirkan, apalagi yang bisa mereka katakan. Chapter 1928. Bukannya Tetua Li sedang menunjukkan kesetiaannya kepada Master Sekte Wang saat ini, melainkan Tetua Li tidak ingin Master Sekte Wang mempunyai waktu untuk mengatur hal-hal lain mulai sekarang sebelum kenaikan kesengsaraan.
Menggunakan pil hati nurani yang mempertanyakan dan pil pembeku jiwa sebagai alasan, di satu sisi, hal itu memperlihatkan kesetiaan Tetua Li, di sisi lain, hal itu membuat Master Sekte Wang tidak punya waktu untuk memedulikan hal lain dan naik ke surga dengan ketenangan pikiran. Orang tua ini tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, orang tua ini akan benar-benar mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kultivasinya. Pemimpin Sekte Wang juga memiliki banyak emosi, dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Manusia mengusulkan, tetapi Tuhan yang menentukan. Masalah ini direncanakan oleh keluarga Zhao, bukan salah ketua sekte. Tetua Li segera berkata, untungnya, ketua sekte memiliki banyak keberuntungan. Jika Anda selamat dari bencana, Anda akan memiliki keberuntungan di masa depan. Tanpa berkedip, Tetua Li telah melabeli kepala balai Zhu sebagai pencuri dari keluarga Zhao. Terlepas dari apakah Hall Master Zhu adalah anggota keluarga Zhao atau tidak, pada saat ini, ketika Tetua Li mengatakan hal ini, tidak seorang pun akan membantahnya. Pembunuhan ketua sekte tertangkap di tempat, apalagi yang bisa dikatakan. Melihat susunan keluarga Zhao, satu demi satu, Sue Fei gagal di sini, dan yang bermarga Zhu langsung melompat keluar, benar-benar mustahil untuk dilawan. Siapakah yang akan menduga bahwa pil obat yang diberikan oleh kepala balai pengobatan inti tingkat tinggi dari sekte mereka sendiri akan memiliki masalah? Jika keselamatan Master Sekte Wang bukan hal terpenting saat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk memeriksa diri sendiri. Siapakah di antara orang yang hadir yang tidak memakan pil obat yang disempurnakan oleh Hall Master Zhu? Kalau dia memang sengaja merencanakan, semua orang pasti sudah kena tipu sejak awal, bukankah itu buruk? Untuk mengatakan bahwa keluarga Zhao benar-benar berbahaya, mereka sebenarnya diam-diam memasukkan dua murid ke dalam inti tingkat tinggi. Jika bukan karena Yang Chen yang menemukan jejak keluarga Zhao di dunia fana, mungkin semua orang akan tetap berada dalam kegelapan, dan keluarga Zhao akan diam-diam mengendalikan semua sekte. Ini sama sekali bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan sekte langit yang mendalam pun seperti ini, belum lagi sekte lainnya. Belum lagi di tempat yang jauh, tetua inti dan tetua lainnya dari Pulau Abadi Giok Hijau di dunia fana berasal dari keluarga Zhao. Ayah dan anak Zhao Haoxuan dari Sekte Lima Elemen hampir berhasil merebut kekuasaan dan menjadi master sekte dari Sekte Lima Elemen. 3 dari 5 sekte Dao utama telah mengalami kecelakaan. Mustahil untuk mengandalkan Sekte Awan Biru dan Sekte Langit dan Bumi yang tersisa untuk tetap aman dan sehat. Karena organisasi ketat seperti Sekte Dao tidak bisa dilakukan, terlebih lagi bagi Sekte Iblis, Klan Iblis, dan Aliansi Penggarap Jahat, yang merupakan sekte yang relatif tersebar. Dia takut setelah kejadian ini, semua anggota sekte utama akan merasa tidak aman. Yang bermarga Zhu, kamu harus mengawasinya. Jangan biarkan apa yang terjadi pada Sue Fei terjadi lagi. Master Sekte Wang menasihati, tetapi saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Setelah meminum pil hati batin yang bertanya dan pil pembekuan roh, dia mengambil posisi kultivasi Wu Xin Xiang Tian dan bermeditasi. Kesalahan Sue Fei telah terjadi beberapa jam yang lalu, dan Zhu Tao bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hall Master Liu secara pribadi mencari semua harta karun ajaib pada Zhu Tao yang tidak sadarkan diri. Dia bahkan tidak meninggalkan harta karun ajaib natalnya. Dia menggunakan lebih dari 10 ahli Grand Supreme Mistik Immortal untuk memaksa harta karun ajaib itu keluar dari tubuh Zhu Tao. Demi amannya, Hall Master Liu secara langsung melumpuhkan kultivasi Zhu Tao, dan bahkan kultivasi indera keilahiannya. Singkatnya, dia tidak memberi kesempatan kepada orang bermarga Zhu untuk mengambil keuntungan darinya, dan dia tidak memberi klan Zhao kesempatan untuk meningkatkan prestasi militer mereka. Meskipun Zhu Tao telah menjadi cacat, Hall Master Liu masih membiarkan 3 ahli Grand Supreme Mistik Immortal bergantian mengawasinya. Orang ini pasti tahu rahasia klan Zhao. Orang penting seperti itu harus tetap hidup, dan dia tidak boleh dibungkam. Oh ya, Hall Master Liu, Sue Fei dan orang kepercayaan Zhu Tao. Setelah berurusan dengan Zhu Tao, Tetua Li tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Hall Master Liu. Semua orang terkejut, lalu mereka menyadari sesuatu. Jika Sue Fei dan Zhu Tao punya masalah, maka orang kepercayaan mereka pasti punya masalah juga. Baru saja, ketua sekte dalam kekacauan, dan orang-orang ini hampir lolos begitu saja. Kepala Balai Liu dan 2 tetua inti yang baru ditambahkan keluar bersama dan mulai mengatur agar Balai Penegakan Hukum menangkap orang-orang kecil itu. Dengan 3 tetua inti yang keluar, tidak seorang pun akan dapat melarikan diri dengan mudah. Alasan mengapa 2 tetua inti yang baru ditambahkan begitu proaktif adalah karena 2 dari 4 tetua inti yang baru ditambahkan sudah memiliki masalah. Jika mereka tidak bertindak aktif, mereka mungkin juga dicurigai oleh atasan. Karena itu, kedua tetua inti itu bahkan lebih agresif daripada Balai Penegakan Hukum. Baik itu orang kepercayaan Sue Fei dan Zhu Tao atau keturunan langsung, mereka tidak melepaskan satu pun murid yang terlibat. Mereka menangkap semuanya dan mengirim mereka ke Balai Penegakan Hukum untuk diselidiki. Dalam sekejap, para pengikut Sekte Surga Misterius yang baru saja stabil kembali kacau. Balai Penegakan Hukum bergerak maju dan menangkap puluhan ribu orang di sekte itu sendiri. Hampir semua pengikut Sekte Surga Misterius berada dalam bahaya, takut mereka akan terlibat dalam serangan terhadap Sekte Surga Misterius ini. Penyembuhan yang dilakukan Master Sekte Wang kali ini tidak secepat seperti di awal. Metode kultivasi esensi kultivasi adalah metode kultivasi paling dasar dan juga metode kultivasi paling stabil. Tidak ada risiko penyimpangan Qi, tetapi pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan metode kultivasi esensi kultivasi menjadi metode kultivasi yang relatif tidak efisien. Menyesuaikan kekuatan roh yang kacau bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Jangka waktu yang panjang ini cukup bagi Master Sekte Wang untuk mundur dan menyempurnakan pil penanya hati batin dan pil pembekuan jiwa untuk meningkatkan kondisi batinnya dan kultivasi indera ketuhanannya. Sekte Langit Misterius memperingatkan dunia luar tentang kebrutalan keluarga Zhao saat membangun kembali halaman Gunung Siping.
Pada saat yang sama, mereka juga menghibur para pengikut di sekte dan tidak lupa melacak Sue Fei dan Zhu Tao. Pendek kata, setelah kejadian ini, sekte surga misterius berhenti berkembang setidaknya selama 20 tahun. Namun, bagi para petinggi sekte surga misterius, jika hanya dalam waktu 20 tahun saja dapat membuat sekte surga misterius lebih murni, mereka pasti akan bersedia melakukannya. Selain memperhatikan penyembuhan Master Sekte Wang, sisanya adalah menjalankan tugas masing-masing dan berusaha menjaga kelancaran operasional sekte surga misterius. Tentu saja, semua orang sangat prihatin dengan pengakuan Zhu Tao. Kepala Balai Liu secara pribadi mengambil tindakan dan menggunakan segala macam metode kejam terhadap Zhu Tao, yang masih hidup. Sekalipun Zhu Tao adalah seorang pria yang terbuat dari besi, begitu dia memasuki balai penegakan hukum, tidak peduli seberapa lama dia bertahan, dia pasti akan menjadi setumpuk lumpur pada akhirnya. Hati rakyat bagaikan besi dan hukum bagaikan tungku api. Kepala Balai Liu belum pernah melihat orang tangguh yang dapat bertahan sampai akhir. Saat Zhu Tao hampir di ambang kehancuran, ahli hipnotis terkuat dari sekte surga misterius mulai bergerak. Bagi seorang ahli dewa mendalam tertinggi, berurusan dengan seorang lumpuh yang sudah kehilangan seluruh kultivasinya dan berada di ambang gangguan mental, itu hanyalah hal yang mudah. Zhu Tao benar-benar mengakui bahwa dia adalah murid keluarga Zhao. Dia telah bertahan sejak dunia fana dan perlahan-lahan mengembangkan kekuatannya. Akhirnya, dia telah memasuki inti sekte. Kalau bukan karena Tetua Li yang mengatakan bahwa dia kebetulan menemukan lokasi keluarga Zhao, Zhu Tao tidak akan pernah dengan mudah mengungkap jati dirinya atau menggunakan cara seperti itu. Justru karena dia takut rahasia keluarga Zhao akan bocor, maka dia terpaksa mengambil tindakan terlebih dahulu. Adapun Sue Fei, dia tidak tahu bahwa Sue Fei juga anggota keluarga Zhao. Hanya kebetulan saja dia memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan Master Sekte Wang. Chapter 1929. Lokasi keluarga Zhao memang berada di tempat persidangan. Semua orang memiliki pemahaman diam-diam tentang hal ini, tetapi belum dikonfirmasi. Bukti Zhu Tao merupakan bukti paling langsung yang membenarkan berita yang dibawa kembali oleh Tetua Li. Hanya hal ini saja yang menjadikan Penatua Li memperoleh pencapaian terbesar dalam berurusan dengan keluarga Zhao. Yang terpenting, Zhu Tao memberitahunya cara menghubungi utusan rahasia keluarga Zhao. Meskipun dia tidak secara pribadi datang ke klan Zhao di tempat persidangan, utusan rahasia klan Zhao yang membawakan mayat binatang iblis itu pasti ada di sana. Mayat itu dibawa keluar dari klan Zhao. Selama dia bisa menghubungi utusan rahasia itu lagi, dia yakin dia akan bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Ini adalah pencapaian paling efektif yang dilakukan Sekte Surga Misterius dalam menghadapi keluarga Zhao sejak merebaknya bencana iblis. Menentukan lokasi keluarga Zhao dapat dikatakan sebagai pencapaian yang penting. Sue Fei ditemukan oleh Tetua Li. Meskipun Zhu Tao tidak ditemukan oleh Tetua Li, pemimpin Sekte Wang diselamatkan oleh Tetua Li. Tidak ada keraguan tentang ini. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran melawan klan Zhao, Tetua Li telah melangkah jauh di depan semua orang. Mustahil bagi mereka untuk tidak yakin. Meski begitu, Tetua Li tetap setia kepada Master Sekte Wang. Setiap hari, dia akan pergi ke kediaman Master Sekte Wang untuk menengoknya, karena khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah Master Sekte Wang mengasingkan diri, Tetua Li pergi ke Istana Cunyang dan secara pribadi membawa Yang Chen ke Sekte Surga Misterius untuk merawat Master Sekte Wang. Sayangnya, Master Sekte Wang sedang menyendiri, jadi Yang Chen tidak dapat berkomunikasi dengan Master Sekte Wang. Namun, setelah Yang Chen melihat kondisi Master Sekte Wang, dia memberikan kesimpulan yang sangat pasti. Kombinasi pil obat sebelumnya dapat digunakan. Setelah beberapa waktu, Master Sekte Wang akan baik-baik saja. Seperti yang dikatakan Zhu Tao saat itu merupakan berkah tersembunyi, dan kultivasi seseorang akan meningkat pesat. Kali ini, kunjungan Yang Chen ke Sekte Surga Misterius dilakukan dengan jujur. Tetua Li memberikan banyak keuntungan kepada Istana Cunyang atas nama mencari pengobatan. Semua orang di sekte tahu bahwa Sekte Suantian baru saja diserang oleh mata-mata keluarga Zhao. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan terluka parah, jadi tidak ada yang menduga bahwa ada masalah. Akan tetapi, serangan terhadap Sekte Surga Misterius masih menyebabkan kegemparan di alam spiritual. Keluarga Zhao sudah tidak bermoral sampai ke titik ini. Seperti yang diharapkan oleh Tetua Li, jika keluarga Zhao dapat menyerang Sekte Langit Misterius hari ini, mereka dapat menyerang sekte lainnya besok. Untuk sementara waktu, semua sekte alam spiritual bersikap hati-hati, karena takut diserang oleh keluarga Zhao pada waktu khusus ini. Untuk sementara waktu, semua kultivator alam spiritual sangat berhati-hati, takut kalau mereka akan diserang oleh keluarga Zhao. Selain puluhan ahli Grand Supreme Mystic Immortal dan beberapa tetua inti di area inti, tak seorang pun tahu apa yang terjadi di halaman samping Mystic Heaven Sect. Sekte Langit Misterius tidak mengumumkannya kepada publik, jadi tidak ada yang tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Sue Fei dan Zhu Tao. Tidak ada yang tahu bahwa Master Sekte Wang hampir dalam bahaya. Keluarga Long Chen pergi, dia keluarga itu, keluarga Yang, Yun, Master Sekte, Long, mengatakan sekte itu, yang lain hanya tahu bahwa Yang Chen telah melihat orang yang terluka itu dan meninggalkan pil obat untuk mengobati lukanya. Mereka tidak meragukan cerita di dalam, dan tidak ada yang akan bertanya kepada Yang Chen tentang hal itu. Semua orang tahu bahwa gerbang gunung Sekte Surga Misterius telah hancur, seseorang terluka parah, dan bahkan para tetua penting terluka parah. Sekte Surga Misterius tidak mengungkapkan cerita dalam yang spesifik karena mereka tidak ingin orang-orang mengetahuinya. Kecuali seseorang berumur panjang, mereka akan bertanya pada Yang Chen tentang hal itu. Ketika kepala istana dan tetua Wuxiong mendengar bahwa gerbang gunung Sekte Surga Misterius dihancurkan, mereka hampir terkejut, mengira bahwa itu adalah rencana Yang Chen.
Baru setelah Penatua Li datang ke Yang Chen untuk perawatan medis, semua orang tahu bahwa itu tidak terjadi, dan mereka merasa lega. Jika Yang Chen mengarahkan bencana besar seperti itu karena kemarahan Lan Ying, itu bukanlah sebuah kelegaan, tetapi sebuah bencana bagi Istana Chunyang. Bahkan Lan Ying yang paling tidak bermoral pun tidak berani membayangkan bahwa ini dilakukan oleh Yang Chen. Kunjungan Tetua Li untuk berobat membuat Lan Ying melihat harapan. Jika Yang Chen mengambil kesempatan untuk mengusulkan agar berurusan dengan murid Sekte Langit Misterius yang tidak patuh, mungkin akan berhasil. Dalam hal ini, Lan Ying penuh percaya diri dan sangat yakin bahwa suatu hari dia akan dapat melihat pria yang berani menyakiti temannya berlutut di depannya dan membiarkan dia menghadapinya. Sekte utama mengirim perwakilan ke Sekte Langit Misterius untuk menyampaikan belasungkawa. Semua itu diterima oleh Tetua Li dan sesepuh lainnya. Kepala Aula Liu sangat sibuk sehingga dia tidak muncul sama sekali. Sungguh sangat sibuk selama lebih dari setengah tahun. Retret Master Sekte Wang untuk penyembuhan akhirnya keluar. Faktanya, selama ini, beberapa tetua inti telah memperhatikan cedera Master Sekte Wang. Mereka melihat bahwa kinerja fisik Master Sekte Wang semakin membaik, dan bahkan aura yang dilepaskannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang melihatnya di mata mereka dan merasa senang di hati mereka. Asalkan Master Sekte Wang baik-baik saja, maka kali ini konspirasi keluarga Zhao hancur total. Selain kehilangan Sue Fei dan Zhu Tao, dua mata-mata yang telah lama bersembunyi, mereka juga kehilangan 5 senjata ajaib yang terbuat dari tulang monster langka, ditambah tubuh 2 monster. Dapat dikatakan bahwa kerugiannya sangat besar. Tentu saja, kerugian terbesar keluarga Zhao adalah pengaturan di Sekte Surga Misterius. Bawahan terpercaya Sue Fei dan Zhu Tao semuanya terperangkap dalam satu jaring, dan ribuan orang dieksekusi sesuai aturan Sekte. Hanya 2 atau 3 ribu orang yang bisa lolos dengan selamat, dan sisanya semua diperlakukan sebagai pengkhianat. Kali ini, Sekte Surga Misterius menangani pengkhianat dengan cara yang hebat, secara langsung melampaui Sekte 5 Elemen. Master Sekte Wang akhirnya keluar dari kamarnya, dan begitu dia keluar, semua orang yang telah menunggu lama pun terkejut. Hanya dalam waktu setengah tahun, Master Sekte Wang benar-benar melesat langsung dari tingkat keempat alam surga abadi ke puncak alam surga abadi. Bahkan sepertinya Master Sekte Wang masih menekannya, dan basis kultivasinya yang sebenarnya mungkin telah memasuki alam abadi yang mendalam. Kali ini, itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Master Sekte Wang tidak banyak bicara tentang situasinya, dan hanya menertawakan dirinya sendiri. Kemudian, dia mulai mengatur urusan sekte tanpa henti. Saudara Li, orang tua ini akan segera naik pangkat. Di masa depan, Sekte Surga Misterius akan bergantung padamu. Begitu Master Sekte Wang berbicara, jantung semua orang hampir berhenti berdetak. Apa maksudnya, Master Sekte Wang akan naik pangkat? Karena basis kultivasinya melonjak begitu tiba-tiba, Master Sekte Wang bahkan tidak punya waktu untuk bersiap. Jika dia telah mempersiapkan diri beberapa tahun sebelumnya, mungkin Master Sekte Wang dapat bertahan di alam spiritual dengan alam abadi yang mendalam tanpa memicu kesengsaraan surgawi. Namun, semuanya terjadi begitu tiba-tiba, dan sebelum ada rencana yang dapat dibuat, basis kultivasi Master Sekte Wang telah menembus puncak alam abadi surga dan memasuki alam abadi mendalam. Dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dia akan segera naik. Dia hanya meminta Tetua Li untuk mengurus Sekte Surga Misterius, dan awan kesengsaraan muncul di langit. Pemimpin Sekte Wang menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia membungkuk dalam-dalam kepada para tetua inti di sekitarnya dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian." Setelah itu, ia melangkah keluar ruangan dan langsung menuju awan kesengsaraan. Tidak lama setelah itu, kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya mulai turun. Chapter 1930. Di antara pil obat yang diberikan kepada Master Sekte Wang, ada pil milenium kelas 6 dan pil sumsum tulang mendalam yang dibungkus dalam pil milenium. Kemanjuran sebenarnya dari kedua pil obat ini, menurut perkiraan Yang Chen, telah melampaui 3.000 tahun kultivasi. Master Sekte Wang, yang telah meningkatkan kultivasinya secara langsung selama 3.000 tahun, harus naik pangkat meskipun dia tidak menginginkannya. Indra ketuhanan dan kondisi mentalnya saat ini tidak dapat menahan kultivasi kekuatan roh yang meroket, jadi dia hanya dapat naik ke alam surgawi untuk menemukan jalan. Di bawah pengawasan ketat 7 tetua inti Sekte Langit Mendalam dan puluhan tetua dewa mistik tertinggi, Master Sekte Wang melewati 99 kesengsaraan surgawi berturut-turut. Dia dengan enggan berkata, "Bunuh keluarga Zhao." Dia dengan enggan berkata, "Singkirkan keluarga Zhao." Tidak ada yang menduga akan terjadi hal seperti itu. Tentu saja, Penatua Li adalah pengecualian. Namun, ekspresi Tetua Li tidak berbeda dengan yang lain. Mereka semua terkejut dan senang atas kenaikan jabatan Master Sekte Wang. Dengan kata-kata terakhir Master Sekte Wang, Tetua Li pada dasarnya adalah penerus berikutnya dari Master Sekte Wang. Seharusnya itu adalah Master Sekte asli yang naik dari dunia fana, tetapi kultivasi penerusnya masih sangat rendah dan tidak cukup kuat untuk mengendalikan Sekte Surga Misterius. Untuk saat ini, semua orang hanya bisa mempertimbangkan saran Master Sekte Wang. Semua orang telah melihat kontribusi Elder Li selama bertahun-tahun, terutama beberapa Elder inti yang telah dikomplotkan oleh Sue Fei. Jika bukan karena peringatan Elder Li, mereka mungkin telah jatuh ke tangan keluarga Zhao dan menjadi boneka tak berjiwa yang dikendalikan oleh mereka. Tidak perlu membicarakan kontribusinya. Selama beberapa ratus tahun terakhir, Tetua Li telah dengan sengaja berteman dengan berbagai kekuatan dan melibatkan banyak ahli. Hal ini memungkinkan kekuatan Tetua Li melampaui para tetua lainnya. Selain perkataan Master Sekte Wang, para pengikut yang awalnya setia kepada Master Sekte Wang semuanya beralih ke pihak Tetua Li, menjadikan faksi Tetua Li sebagai yang terkuat di dalam Sekte Langit Misterius. Hall Master Liu dan Elder Li selalu berada di pihak yang sama, jadi dia bahkan lebih memberikan dukungannya saat ini.
Dua tetua inti veteran lainnya juga tidak memiliki pikiran lain dan mendukung tetua Li dengan sepenuh hati. Hanya beberapa tetua inti yang baru ditambahkan yang tersisa. Tidak peduli apakah itu dalam hal kekuatan atau pengaruh, mereka tidak dapat dibandingkan dengan tetua Li. Pengangkatan tetua Li sebagai Master Sekte Black Heaven sudah merupakan kesepakatan yang tuntas. Yang tersisa hanyalah upacara. Pemimpin Sekte Surga Mendalam saat ini telah naik pangkat, dan upacara suksesi pemimpin Sekte yang baru tentu saja tidak dapat dilakukan sembarangan. Secara kebetulan, para pengikut Sekte Surga Misterius baru saja menaklukkan semua wilayah milik Sekte Surga Misterius dan berencana untuk membangun kembali Sekte tersebut. Dengan demikian, kedua hal itu menyatu menjadi satu. Kembali ke Sekte dan mengambil alih posisi Master Sekte baru menjadi fokus Sekte Surga Misterius selama 2 tahun berikutnya. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya mulai sibuk. Mereka membangun gerbang gunung, menyebarkan undangan, dan berbagai hal lainnya. Mereka tidak berhenti bahkan sedetik pun. Ini bisa dianggap sebagai momen yang menggembirakan bagi Sekte Langit Misterius. Paling tidak, ini meringankan rasa sakit karena kehilangan hampir 10.000 pengikut. Ketika berita itu tersebar, dunia spiritual menjadi gempar. Master Sekte dari Sekte Surga Mendalam sebenarnya telah melampaui kesengsaraannya dan naik ke surga. Para pembudidaya nakal kecil itu mungkin tidak menganggap itu masalah besar. Adalah hal yang wajar bagi mereka untuk naik level begitu kultivasi mereka mencapai level tertentu. Namun, anggota Sekte yang memperhatikan situasi bereaksi secara berbeda. Master Sekte Wang dari Sekte Surga Misterius baru saja mencapai tahap keempat alam abadi langit beberapa dekade lalu. Bagaimana mungkin kultivasinya bisa maju pesat hanya dalam beberapa dekade hingga ia hampir melampaui kesengsaraannya dan naik ke atas? Kalau dipikir-pikir lagi tentang hancurnya gerbang samping Sekte Surga Misterius beberapa waktu lalu, para penanggung jawab Sekte itu tidak akan percaya kalau masalah ini tidak ada kaitannya. Namun, Sekte Langit Misterius tidak menjelaskan apapun. Mereka hanya dengan sopan mengirim seorang murid dengan status yang cukup untuk mengirim undangan, mengundang mereka untuk menghadiri upacara suksesi Master Sekte yang baru dalam 2 tahun. Sekte Surga Misterius bahkan secara khusus mencatat pada undangan tersebut bahwa Master Sekte diundang untuk hadir dan ada sesuatu yang penting untuk dibahas. Semua anggota utama Sekte mengerti bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Jika mereka ingin mengetahui cerita di dalam, hanya Master Sekte yang akan pergi sendiri. Jika tidak, Sekte Surga Misterius mungkin tidak akan dengan mudah mengungkapkan betapa pentingnya masalah ini. Undangan Sekte Langit Misterius tentu saja tidak akan tertinggal di Istana Chunyang. Orang yang datang untuk menyampaikan undangan ke Istana Chunyang adalah selir Yang Chen, Tao Junqi. Selain menyampaikan undangan, Tao Junqi juga membawakan satu hal lagi untuk Yang Chen. Atau lebih tepatnya, itu adalah seorang murid Sekte Surga Misterius yang masih hidup. Murid Sekte Surga Misterius ini adalah murid langsung Sue Fei, yang telah melukai teman Lan Ying beberapa tahun yang lalu. Namun, dia tidak lagi memiliki sikap seperti ahli Dewa Langit. Kultivasinya telah sepenuhnya dihapuskan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia diserahkan kepada Yang Chen tanpa perlawanan apapun. Suamiku, siapakah orang ini? Tao Junqi tidak tahu siapa orang ini. Dia hanya tahu bahwa tuannya telah memintanya untuk mengantarkan orang ini kepada suaminya. Dia tidak banyak bertanya dan segera mengirimnya. Namun, ketika menghadapi Yang Chen, Tao Junqi masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Tao Junqi juga kembali ke Sekte setelah menerima berita bahwa halaman samping telah dihancurkan. Begitu dia kembali ke Sekte, Tao Junqi dikirim ke sisi tetua Li dan diterima sebagai murid langsung. Tao Junqi mengira bahwa hanya sesepuh Sekte yang terpikat pada bakatnya dan ingin memenangkan hati suaminya. Namun, yang tidak diketahui Tao Junqi adalah dia tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam iri dengan keberuntungannya. Hanya karena dia memiliki suami yang baik, statusnya benar-benar melambung tinggi. Sekarang dia adalah murid langsung dari sesepuh inti, tapi beberapa tahun lagi, dia akan menjadi murid langsung dari Master Sekte yang baru. Dia hanya pengkhianat Sekte Langit Misterius. Yang Chen menjawab Tao Junqi sambil tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Tao Junqi tidak akan bertanya lebih banyak tentang orang yang tidak penting. Ketika suami istri bertemu, mereka secara alami menjadi akrab. Jika bukan karena masalah baru-baru ini di Sekte Surga Misterius, Tao Junqi benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan suaminya. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tao Junqi hanya bisa tinggal selama beberapa hari sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya. Setelah mengusir Tao Junqi, Yang Chen segera mengutus seseorang untuk mengundang tetua Wu Xiong dan Lan Ying. Beberapa hari kemudian, keduanya tiba di Istana Chunyang dari Sunset Rock. Melihat murid Sekte Surga Misterius yang tidak bergerak dan tidak dapat melawan, Lan Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak percaya bahwa kata-kata Yang Chen yang tampak seperti candaan beberapa tahun lalu telah menjadi kenyataan hari ini. Pria yang ingin dia bakar menjadi abu bahkan dalam mimpinya berlutut di depannya dan benar-benar berada di bawah kekuasaannya. Penatua Wu juga terkejut, tetapi dia jauh lebih baik daripada Lan Ying. Setidaknya dia mampu mengendalikan emosinya. Meski begitu, Penatua Wu berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi yang luar biasa untuk waktu yang lama. Dia kemudian duduk di depan Yang Chen dan menatap Yang Chen dengan tatapan yang bahkan lebih luar biasa. Dia tampaknya sedang menunggu penjelasannya. Bagaimana kamu melakukannya? Lan Ying memang orang yang jujur. Setelah terkejut, dia melangkah maju dan menghajar orang yang telah kehilangan basis kultivasinya menjadi gumpalan saus daging. Setelah melampiaskan amarahnya, dia bergegas mendekati Yang Chen dan menatap Yang Chen sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.